Sari dari Universitas Mataul Anwar Banten, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3. Saya di sini akan mewawancarai salah satu santriwati dari Pondok Pesantren Darul Arqam. Mari kita lanjut ke wawancaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Jenny Yulia Sari dari Universitas Mataul Anwar Banten, Prodi Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya saya di sini ingin bertanya mengenai tentang perkembangan religi yang ada di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Darul Arqam. Boleh gak nih saya nanya-nanya mengenai hal yang berkaitan dengan pondok pesantren Darul Arqam? Iya, bisa coba boleh. Baik, kenalan dulu boleh kali ya. Nama kamu siapa nih? Tadi kan saya udah mengenalkan diri, sekarang giliran kamu. Nama saya Luna Nabila, saya kelas 11. Saya sekolah di Darul Arqam Muhammadiyah Boarding School di Serang. Ngomong, kenapa kamu lebih memilih masuk ke Darul Arqam gitu? Kan banyak ya pesantren-pesantren yang lain, kenapa gitu kamu lebih memilih masuk ke Darul Arqam? Kalau menurut saya pesantren Darul Arqam itu lebih dekat gitu dibanding dengan pesantren yang lain. Ada juga sih yang dekat, tapi saya milih di situ karena di situ kan baru, jadi masih terkontrol suasananya, anak-anaknya juga masih dalam pengawasan gitu oleh ustaznya. Oh, jadi pesantren Darul Arqam itu masih baru ya? Iya, baru dirilis tahun 2017. Berarti baru sekitaran 4 tahun? Iya. Wow, bagus. Awal mula kamu masuk pesantren itu gimana sih? Boleh diceritain sedikit gak? Boleh. Awalnya kan gini, jadi saya dulu tuh pengen banget ikut pesantren, tapi kondisinya tuh belum dukung gitu tuh, masih SD gitu kan, mau masuk MTS. Jadi saya ngerasanya masih kecil gitu, masih butuh apa kasih sayang orang tua apa gitu ya. Jadi tuh waktu pas kelas 9 saya pikir lagi, saya nggak mau lah gitu ke pesantren, orang pesantren kayak gitu jauh dari orang tua juga. Tapi dari situ bapak saya nggak tahu kan mau daftar sekolah di mana, tapi saya udah daftarin ternyata di Darul Arqam, jadi saya terpaksa juga ke sono. Awalnya saya nggak mau gitu. Oh, jadi kamu awalnya tuh nggak tahu gitu kalau kamu udah dimasukin, udah didaftarin gitu ke pondok itu? Nggak tahu, soalnya kan bilangnya ya udah daftar aja katanya ke sekolah umum, mau daftar itu ya ke SMA 4, tapi nggak jadi gitu. Ya, kalau nggak jadi daftar gitu. Terus gimana tuh? Kamu kaget gak pas tahu kamu udah didaftarin gitu? Ya kaget, lama saya sekolah di pondok gitu, kan saya pengen di luar gitu. Terus kesan pertama kamu nih setelah masuk ke pondok pesantren Darul Arqam tuh kayak gimana? Awalnya sih cemas, bingung kayak gimana gitu, takut kan, gimana ya kan jauh dari orang tua juga, jadi kita nggak bisa apa-apa gitu. Lucu juga kan harus mandiri, terus kan di sana kan belajar ngantri gitu tuh ya, karena orang yang nggak sabaran jadi nggak bisa ngantri gitu. Tapi misalnya juga terbentuk kerjasama gitu dalam teman, jadi senang aja. Jadi kesan pertamanya itu banyak ya, campur aduk kali antara sedih mungkin senang gitu ya. Kamu pernah gak sih ngerasa gak betah gitu, bawanya pengen pulang, pengen kabur mungkin? Ya sering sih pengen gitu, ih gak betah gitu tuh, pusing banget banyak hafalan. Tapi kalau kesini ya bisa jalanin aja gitu, gimana Allah aja gitu yang ngatur. Ya kalau masalah kabur sih pernah dulu pengen kabur, tapi karena uangnya dititipin bos aja jadi nggak jadi kabur. Lagian nggak tahu jalan keluar kali ya. Iya kan, apa ya, masih belum kenal gitu suasananya gimana gitu, jadinya takut gitu. Oke. Terus apa gitu yang akhirnya yang membuat kamu tetap terusin ke
di pondok pesantren itu padahal kamu pernah ngerasa nggak betah gitu? Apa yang membuat kamu termotivasi gitu untuk terus tetap di pondok pesantren itu? Kata orang tua saya tuh lebih baik bertahan daripada nanti menahan pedihnya kebodohan gitu tuh di dunia. Oh, bijak sekali ya orang tua kamu. Orang tua kamu mungkin pengen banget ya kalau kamu itu di pesantren. Mungkin pengen banget, harapannya cuma saya kan betul saya udah lulus. Jadi kamu udah lulus apa nih? Lulus kuliah udah lulus SMA juga. Lulus kuliah. Terus kamu nanti kalau misalkan habis dari pondok nih mau nerusin kemana gitu? Masih belum ada planning, tapi nanti juga jalan sendiri, mau kemana pasti bisa. Belum kepikiran ya? Belum. Apa nanti juga ngalir sendiri lah ya. Tapi kalau kamu ada kegiatan yang paling disukai gitu? Apa ya kegiatan yang disukai? Biasanya sih SK gitu setiap sorenya kan ada dalam hal juga, jadi semua aja itu disukai saya. Biasanya ekskul gitu adanya setiap hari apa gitu? Hari Rabu sama hari Selasa. Hari Rabu dan hari Selasa. Hari Rabu dan Selasa berarti kamu selalu nyempetin waktu untuk ekskul. Iya. Itu diwajibin atau enggak? Enggak sih, itu mau kepengenan kita sendiri gitu. Kadang ada yang pengennya gitu aja gitu. Itu waktu luang gitu. Kalau ada gak ekskul yang diwajibin gitu? Ikut kepengurusan. Itu kan beda lagi itu kan itu. Organisasi itu maksudnya. Pengurusan di pondok kamu kayak gimana aja sih kegiatannya gitu, dari awal bangun sampai tidur lagi tuh kayak gimana? Nanti kita jam 3 tuh kan dibangunin, setelah itu kan nanti dilanjut tahajud dilanjut sholat subuh berjamaah, tadarus sama zikir juga. Udah gitu nanti ada tahfiz ya, hafalan subuh. Udah gitu kan ada hari-hari tertentu, Senin sampai Senin sama Sabtu sama Minggu itu ada kajian subuh gitu. Jadi nggak tahfiz, biasanya itu diisi sama kajian buat kita motivasi gitu. Dan itu nanti jam 6 itu MCK gitu, kayak makan gitu, persiapan buat itu mandi. Udah gitu nanti persiapan buat itu madrasah gitu, belajar madrasah. Udah itu nanti jam 12 tuh pulang. Habis pulang tuh sholat zuhur berjamaah. Udah gitu zikir tadarus, ada kultum juga, kultum 2 bahasa yang biasanya itu bahasa Inggris sama bahasa Arab. Udah gitu nanti jam 1 kita jam setengah 2 itu makan siang. Udah gitu udah makan siang lanjut tidur siang. Udah gitu nanti asar bahasa sholat berjamaah juga, zikir tadarus lagi, ada kegiatan pondok sama ekskul juga. Udah gitu jam 8-nya nanti juga ada KBM lagi tuh ya sampai jam 10-an, dari jam 9-an. Udah gitu itu tidur terus tidur. Berarti di pondok kamu diwajibin ya memakai bahasa Arab sama bahasa Inggris? Iya diwajibin. Biasanya kan setelah kita belajar matrikulasi itu selama 3 bulan kita diwajibin buat berbahasa Inggris gitu. Percakapan sehari-hari juga harus pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab. Matrikulasi itu kayak gimana aja? Bisa diceritain? Matrikulasi itu kayak kita tuh kayak belajar gitu tuh, belajar bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kita dikasih mufradat, kita belajar untuk menghafal, terus kita juga dilatih buat dilatih metal biar kita berani gitu tuh berbahasa, tetapi kita juga masih dibimbing gitu. Itu
cara pengajaran pas matrikulasinya kayak gimana? Ya Ustadz tuh ngasih apa ya, ngasih seluruh buku, nanti kita baca-baca, di situ juga ada muhadasah gitu buat apa, udah gitu nanti dihafal terus ditulis kembali gitu tuh ya. Udah gitu nanti itu dipelajarin sama kita bareng-bareng setiap subuh, entah setiap asar. Nanti di situ juga ada kawaid kayak gitu, kayak apa ya, belajar nahunya itu. Jadi per kelompok gitu ya, bareng-bareng menghafalnya, enggak sendiri. Iya, ada kelas A, ada kelas B. Biasanya kan kalau nih matrikulasi kan 3 bulan. Setelah 3 bulan itu berarti kamu udah harus bisa gitu memakai bahasa Arab sama Inggris itu. Ya harus lancar gitu. Tapi ada juga sih yang masih belum bisa gitu. Tapi harus belajar aja gitu, ikut motivasi lagi. Kalau udah bisa nih, apa ada punishment gitu bagi orang yang belum bisa? Ya ada aja, tapi nggak gimana ya, nggak terlalu dikekang gitu buat mereka bisa atau enggak gitu. Kan itu teman sendiri. Nih kan diwajibin ya bang memakai bahasa itu. Terus kalau orang yang nggak memakai bahasa Inggris dan Arab itu akan dapat hukuman seperti apa sih? Ya hukumannya biasa sih, kayak apa ya, kayak kita didenda gitu 2.000, 3.000 sampai nanti berpuluh-puluh, nanti kan ditulis gitu ya. Terus juga dilariin gitu, dilariin di lapangan sampai masuk ke hotel, nanti kan ramai gitu, terus seru aja gitu kalau dihukum juga. Biasanya itu dapat hukuman kayak gimana? Apa misalkan ada yang ngasih tahu bahwa kalau kamu itu nggak pakai bahasa gitu? Ya dijasus kita, ya itu kan ya kamar tuh pasti ada mata-mata gitu dari ustadznya, jadi kita juga harus waspada gitu tuh, gimana ya, kayaknya wah ini nih jadi jasusnya Pak Abu gitu. Dia takut aja gitu tuh, kitanya diem paling kalau ada dianya gitu tuh. Seru kali ya? Seru. Seru sekaligus takut kali ya, takut kena jasus. Ya, Kamu pernah nggak kena jasus kayak gitu? ya pernah, kadang dilariin tuh ya sama ustadznya. Pas manggil temen juga kan lupa ya harusnya pakai bahasa Inggris, itu bahasa Indonesia, dia itu ditulis sama dia langsung dipanggil. Biasanya menggunakan bahasa Arab dan Inggris itu setiap hari apa gitu? Setiap hari Senin sampai Jumat itu bahasa Inggris, Sabtu Minggu bahasa Arab biasanya. Pasti aja ya ada yang suka lupa gitu nggak pakai bahasa. Iya, kadang ada yang pakai bahasa daerah gitu, Sunda, bahasa Jawa, masih ada. Biasanya yang hukum-hukum gitu dilakuinnya pas kapan nih? Pas apa ya, ada subuh kadang, terus bisa juga langsung di tempat gitu. Ditegur gitu Ya, atau langsung dihukum? langsung dihukum, kadang ditegur, tapi biasanya gitu. Oke. Menarik sekali ya di pondok. Kalau kamu itu orang yang mudah bersosialisasi gak ketika di pondok? Kalau saya sih masih susah, karena saya kan malu gimana gitu, takut salah aja. Apa pikirannya, ya udah sih gitu, saya mau sendiri gitu, pasti pengennya sendiri aja gitu. Jadi susah. Kan di pondok pasti banyak orang ya, kenapa kamu pengen sendiri? Ya gimana ya, karena menurut saya beda lagi gitu sama mereka. Mereka kan gini gitu, saya mah cuma pendiam gitu orangnya, jadi susah. Ada gak orang yang paling deket banget sama kamu? Ada satu adik kelas. Adik kelas bukan Iya. temen sepantaran? Bukan. Kok aneh ya? Soalnya apa ya, cuma berapaan gitu sekelas gitu ya, kan sekamar, jadinya kurang gimana gitu, jauh-jauh semua lagi dari yang sekamar. Ada sih. Terus kalau misalkan kamu nggak dekat-dekat banget nih sama teman kamu, gimana cara kamu ngadepin mereka ketika di kamar gitu, di sekolah? Sendirian aja? Enggak, biasanya kan kalau ada tugas apa-apa baru kita gabung gitu, beda kelompok, terus kita gabung, nanti juga pisah lagi gitu, beda-beda kelompok. Kalau kan tadi di pondok nih kamu
bukan nggak bisa ya, tapi sulit untuk beradaptasi atau bersosialisasi. Kalau misalnya di luar pondok, misalnya di rumah nih, kalau kamu liburan, kamu mudah nggak itu untuk bersosialisasi? Enggak juga saya di rumah juga apa ya, paling kalau liburan 1 minggu 2 minggu ya di rumah aja gitu tuh, walaupun ada temen juga yang apa ngajak main gitu, alumni atau apa gitu, saya tapi nggak pernah diizinin gitu buat keluar, ya udah di rumah. Kenapa katanya nggak diizinin? Ya katanya ya takut aja gitu kan, perempuan gitu, takut apa gitu. Iya ya, paham paham. Namanya perempuan kan ya, takut aja pasti orang tua khawatir. Di pondok pesantren kamu itu kan pasti diajarkan ilmu agama gitu. Selain ilmu-ilmu agama, apa aja gitu yang diajarkan? Ada juga pengetahuan umum gitu kan, ada apa ya, pelajaran madrasah sama pondok tuh beda gitu ya. Kalau madrasah pagi itu biasanya kan umum gitu ya, nggak semua tentang agama gitu, ada fisika, biologi yang kayak gitu juga. Jadi itu baru kalau pondok tuh biasanya ada hadis gitu, ada nahwu, sorok, banyak lagi gitu. Jadi juga Itu kan tadi kata kamu beda, berarti sekolahnya juga beda apa enggak? kalau Disatuin apa gimana gitu? kalau madrasahnya sih di kelas, kalau pondoknya biasa kadang di salon-salon kayak gitu, kadang di kelas juga, jadi apa ya, kayak bebas-bebas gimana gitu. Oh, jadi kalau yang umum itu sesuai jam pelajaran di kelas. Kalau yang madrasah lebih ke santai gitu, yang ada waktu luang aja gitu. Iya. Selain diajarkan ilmu agama, kamu diajarkan tata krama enggak gitu, atau misalkan tata krama itu cuma ngalir gitu, kayak menerapkan sendiri aja? Kita diajarin apa ya, 5S: senyum, sapa, salam, sopan santun. Ya gitu biasanya kan diajarin tuh ya, gimana kita apa menghargai orang yang lebih tua gitu ya. Terus mengucapkan salam kepada yang lebih tua gitu, muda juga boleh gitu, kita yang mengawalin itu juga diajarin. Diajarkan ya. Terus seberapa besar sih ilmu agama yang telah dipelajari dari awal kamu masuk nih sampai sekarang ini? Banyak sih itu, apa ya, masih kan dari MTS gitu ya, dari MTS kan masih dasar-dasar. Kalau udah ke pondok pesantren tuh kayak udah tinggi banget gitu, apa memperdalam gitu. Yang kita diajarin dari dasar ke dalam tuh kan biasanya sulit gampang gitu ya, tapi kita tuh dia ajarkan buat belajar gitu. Jadi apa ya, yang belajar aja gitu. Jadi kayak lebih mendalam, yang tadinya cuma dasar-dasar, terus sekarang lebih jauh lagi pembahasannya gitu. Bahasa Inggris juga apa ya, yang awalnya cuma nanya gimana gitu ya, apa kabar apa gitu ya, di sana ngobrol ya Allah mas apa udah tinggi banget gitu tuh, jadi kitanya juga gampang susah gitu. Mungkin itu buat dipelajari juga di kehidupan sehari-hari, jadi pas kita ngomong kita udah bisa Iya, mungkin ya. udah kaku. Terus nih kalau dalam hal beribadah, kamu merasa ada peningkatan nggak gitu dari sebelum masuk pondok sama setelah kamu masuk pondok? Ya ada peningkatan pastinya kan. Kalau di rumah tuh sering gak tahajud gitu ya, nggak pernah tahajud malam. Ya gitu, kalau di sana kan diwajibin gitu, tahajud jam 3 nanti bangunin. Ya gitu kan ada sholat duha juga. Jadi kita biar belajar gitu, biar apa ya, biar kita juga meningkatkan ibadah kita. Yang tadinya dalam sholat juga biasanya lalai jadi enggak gitu ya. Soalnya juga di sana ada hukuman gitu. Jemaah di mana berjemur apa Di absen gitu di absen per kelas apa per kamar? apa ya, si santri gimana ya, yang santriwan santriwati beda gitu. Nanti
ada yang megang satu di antara kita dia pengurusan IPN. Nanti dia yang ngabsen gitu, stay di musola. Dia nanti siapa nih yang belum bangun, apa yang telat apa-apa, nanti kita disamperin ke kamarnya, baru kita tanyain kenapa telat, kenapa ini. Nanti kalau alasannya tidak masuk akal, nanti kita bakal kasih advice. Jadi ada bagian-bagiannya ya, yang buat ngebangunin, yang buat absensi gitu. Kan di sana kan ada pengurusan IPN, jadi ada KDI juga, sebutnya di sana Budia sih ya. Kalau Budia itu buat gimana ya, jadi semua keperluan agama apa gitu, kayak sholat apa, kita yang ngebangunin gitu ya. Dia yang ngebangunin, dia yang nyuruh sholat, dia yang nyuruh musola, udah gitu dia juga yang yang boleh menghukum gitu, menghukum adonya buat kalau nggak sholat berjamaah dia boleh ngejemur adonya, terus dia suruh ngaji ke lapangan juga dia yang nyuruh. Kalau boleh tahu ado itu apa? Ada kelas gitu. Ada kelas yang bawah dari kita gitu. Oh, ada itu di kelas. Iya. Maaf ya, saya kan nggak tahu nih. Terus nih, perubahan, kamu ngerasa ada perubahan gak gitu? Perubahan apa yang paling besar yang kamu rasakan gitu setelah berada di pondok pesantren? Ya gimana ya, pakaian juga kan dari yang segitu gimana gitu ya. Jadi kita juga ada perubahan gitu dalam diri kita sendiri, ya buat sadar gitu tuh, oh jadi gini ya gitu, anak pesantren gak boleh kelihatan aurat lah, inilah gitu. Yang tadinya mungkin pakai kerudung juga pendek, sekarang mah jadi gede gitu ya, sebut lebar gitu, pakai gamis mungkin. Kan di rumah gak sering gitu pakai gamis, terus kan diwajibin gitu. Kalau misalkan pakai pakaian lepis itu boleh gak sih? Rok lepis gitu. Kalau rok mah boleh, tapi kalau celana, baju itu enggak boleh. Jadi intinya mah yang menutupi, Ya yang nggak ketat, yang nggak transparan ya. Iya. Mungkin hanya itu. Terima kasih nih ya atas waktunya dan kesediaannya. Sudah menjawab semua kekepoan dan keinginan tahun saya. Semoga ilmu yang kamu pelajari di pondok dapat bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.